kami, seberapa yang telah hadir dalam perjalanan jam. Dunia sekuler itu tidak permanen, artinya sewaktu-waktu itu bisa berubah. Nah, mungkin malam ini akan diberikan apa kriteria karakteristik sehingga orang mencapai sukses sejati, ya, di dunia bahagia dan meninggal kita masuk surga bertemu sama Tuhan Yesus Kristus, ya, penuh damai sejahtera. Maka dari itu dengarkan baik-baik ya, karena ini adalah sukses sejati yang sebenarnya. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Insinyur Jarod Wijanarko. Silakan, Pak. Nah, tema kita malam hari ini adalah sukses sejati, dan saya akan memberikan waktu buat tanya jawab ya. Jadi lebih kayak seminar daripada kayak ibadah atau lebih kayak pelajaran Alkitab. Jadi mantap Pak. Jadi waktu untuk tanya jawab ya saya silahkan ditulis atau langsung juga nggak apa-apa ya. Nah, Oke, saya akan sampaikan materinya dalam ada slide PowerPoint-nya ya. Nanti saya akan operate sendiri lebih gampang bagi saya, lebih enak ya. Kita tahu hari-hari ini akibat COVID ini banyak industri, usaha yang terkena dampak. Bahkan usaha saya sendiri, saya ada animasi, ada sekolah Happy Holy Kid, tapi yang animasi ini baru perintisan, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Yang sekolah Happy Holy Kid sudah lama, dari tahun 95, dan saat ini kami punya franchise 66 cabang. Tapi pendidikan itu ya semi sosial, jadi terus terang ya tidak bikin kaya, tapi untuk makan cukup, dan itu buat istri saya untuk dapur. Nah, dulu saya punya bisnis yang paling besar itu IFA Dasyat. Itu MLM dengan produknya kosmetik, baju, ya cookware, batik, dan macam-macam. Ya, kami punya multi produk kesehatan. Dan puncak kejayaan kami tahun 2013, di mana kami punya member itu sampai 500.000. Biasanya setiap bulan itu yang tutup poin hanya 10%. Tapi 10%, bahkan kadang 5%. 8-10% dari 500.000 itu sudah 40.000 sampai 50.000 orang. Setiap bulan tutup poin. Tutup poin itu belanja 100.000 saja, gitu ya. Dan tapi kalau 100.000 kali 50.000 ya 50 miliar bulan itu omsetnya. Sehingga saya sempat mengalami kelimpahan di mana kerja 1 bulan itu bisa untuk makan 2-3 tahun. setiap 2 bulan sekali bisa ke luar negeri, ke Eropa, kemanapun juga yang mau dikunjungi dengan bahkan kita perpuluhan bisa ratusan juta tiap bulan. Nah, apakah saat itu saya sukses? Ya sukses secara materi. Tapi jujur gitu ya, tahun lalu kami bangkrut. Jadi tahun lalu saya bangkrut, dan ketika bangkrut itu ya karena proses digitalisasi. Dan kita juga ikut digitalisasi, kita ikut buka platform. Tapi memang ternyata bikin platform itu nggak seenak yang diomongin banyak orang gitu ya, bisnis online. Nah, kita bersaing dengan Lazada, Zalora, dengan konglomerat dunia yang modalnya itu ternyata triliunan, bakar duitnya itu tiap bulan miliaran. Bakar duit itu dalam arti begini, untuk subsidi gratis ongkos kirim gitu. Kalau kita nggak ikutin ya nggak ada omset. Dan memang bisnis online itu kejam sekali. Dalam arti ya dulu saya pikir punya uang di atas 100 miliar itu cukup gitu ya. Tahu-taunya habis saja dalam 2 tahun habis. Belum lagi akhirnya stok barang yang di gudang ya nggak bisa dijual, ya singkat cerita kami tutup gitu ya. Dan ketika tutup itu kan saya mau namanya hamba Tuhan, jangan sampai suatu saat khotbah lalu ada yang teriak, barang saya belum dibayar. Jadi ya semua kewajiban kita bayar. Itu membuat saldo kita habis bis, sehingga betul-betul total yang habis itu lebih dari 100 miliar. Nah, apakah ketika saya bangkrut saya tidak sukses gitu ya? Kalau secara materi ya tidak, gitu. Habis duitnya, saldonya habis, bahkan beberapa aset dijual untuk bayar semua kewajiban. Tapi kalau secara karakter saya yakin sukses, karena walaupun sekarang nggak punya duit lagi, ya kan,
Tidak stres, orang lain mungkin rugi 5 miliar aja stres. Kita 140 sudah totalnya. Ya, termasuk barang yang akhirnya expired. Jadi Anda bisa bayangin nggak waktu kami mau menjelang bangkrut itu, dan sudah bangkrut pun de facto tapi legalnya belum, itu barang-barang yang expired kayak kosmetik itu kan kalau mau dikasih orang nanti malah orangnya mukanya rusak gimana? Mau barang expired dikasih gitu kan? Kita buang kan? Bisa nyelami perasaan saya nggak? Misalnya saya tanya sama anak buah, minggu ini kita buang berapa banyak? Ya sekitar 800 jutaan Pak gitu. Minggu berikutnya lagi 400 juta. Makanya kalau saya nggak gila itu, menurut saya udah sukses gitu ya, sukses untuk sehat. Orang lain mengalami kerugian selama bertahun-tahun rugi 1 miliar aja udah stres. Kita tiap minggu buang barang bisa ratusan juta, maka totalnya itu sampai total dalam arti rugi, ya rugi untuk operasional, platform, marketing online, barang rusak, barang expired itu sampai 100 miliar lebih. Bayar pesangon ya 30 miliar lebih, habis benar-benar masuk tahun 2020 sebelum COVID itu saldo saya ya kalau saya udah nggak punya saldo ya tinggal istri yang sekolah yang emang untuk dapur tok aja tapi bisnis tutup udah gitu. Nah sekarang kita mau bicara sukses apa ini gitu ya, pembicaranya habis bangkrut ngomong soal sukses. Makanya kalau bicara sukses dunia ya saya sedang bangkrut gitu. Maka kita akan bicara sukses sejati, ya termasuk sukses dunia juga sebenarnya. Oke, jadi apa yang kita mau pelajari malam hari ini? Ya, yang pertama untuk dunia dulu, berarti untuk realistis dulu. Bicara sukses, maka sukses itu ya mencapai apa yang diimpikan. Kalau pengen kaya, ya berarti kaya itu sukses. Saya nggak pengen kaya, Pak. Saya pengen terkenal. Bahkan terkenal itu rela bayar biaya promosi, ya begitu terkenal berarti dia sukses. Saya nggak pengen terkenal, nggak pengen kaya Pak. Saya ini orangnya rohani Pak. Impian saya merubah orang lain. Nah begitu Anda bisa merubah orang lain, ya Anda sukses. Jadi sukses itu orang yang bisa merubah orang lain. Tapi yang pasti hari-hari ini kalau dalam dunia bisnis, maka untuk secara pribadi sukses kita perlu multi talent, multitasking. Dan kita juga perlu mengerti dunia digital, karena semuanya, mau dagang ya online, mau bisnis online, rekrut member online, apapun yang dilakukan, tidak bisa lagi dengan cara biasa. Dan ini sebenarnya sebelum COVID sudah begini. Cuma COVID itu mempercepat segala sesuatu. Ya. Nah, kita mulai dengan sebelum pengertian sukses, saya mundur ke belakang. Siapa kita di hadapan Tuhan dan apa hubungannya Tuhan dengan kita yang ada hubungannya dengan sukses. Oke, maka saya baca mulai dengan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan itu punya rencana untuk hidup kita. Maka menurut saya, untuk bisa sukses, kita harus menemukan rancangan Tuhan untuk hidup saya itu apa ya? Menikah atau single kayak Paulus? Kalau dalam keluarga. Apa jadi insinyur atau pendeta? Pendeta pun pelayanan, apa saya ini gembala atau pengajar saja? Kalau berbeda dengan rancangan Tuhan, walaupun jadi pendeta, menurut saya tidak sukses. Dari kacamata Tuhan. Lah saya rancang jadi pengajar kok malah jadi gembala. Wah ini makanya jemaatnya amburadul karena nggak talentanya. Kamu tuh dirancang tidak untuk itu. Ya, tapi dia nggak mau dengar rancangan Tuhan. Atau malah nggak tahu. Gitu ya. Dia nggak tahu. Gitu ya. Ya berarti tidak sukses di mata Tuhan. Makanya saya punya definisi sukses itu apa dong kalau begitu, gitu ya. Sukses adalah orang yang menemukan panggilan hidupnya sesuai rancangan Tuhan. Kan Tuhan punya rencana untuk hidup kita. Makanya yang pertama saya berikan arti bahwa sukses itu orang yang menemukan panggilan hidupnya. Memangnya bisa ditemukan, Pak? Sangat bisa, bahkan dengan akurat kalau istilah saya itu ya. Dengan cara apa?
dengan cara mengenal diri sendiri. Saya ini diciptakan Tuhan untuk jadi apa? Aku ini apa? Aku ini siapa? Aku mau jadi apa? Seperti siapa? Kira-kira seperti itu. Nah, gimana caranya dong? Yang pertama pengertiannya Tuhan punya rencana buat hidup kita. Ya, Yeremia 29 ayat 11 tadi. Yang kedua, Tuhan itu menciptakan kita unik. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Unik itu karena digunakan kata menenun. Bukan di tekstil, bukan di printing. Karya seni yang disengaja, dan bukan antik, tapi unik. Bahkan uniknya itu dahsyat dan ajaib. Nah, ini saya gunakan istilah adalah spesifikasi. Bagaimana cara menemukan panggilan hidup yang sesuai rencana Tuhan? Ada metode kuno, ya, metode coba-coba. Ya, coba aja Pak jadi penginjil Pak. Saya udah coba Pak 2 tahun, 3 tahun Pak. Stres saya Pak, nggak dapat jiwa Pak. Wah, berarti ini bukan panggilan saya Pak. Ya saya coba aja Pak. Jadi pengajar Pak. Saya kuliah teologi kayak Pak Jarot sampai doktoral ya, bukan dokter tapi doktor. Waduh Pak, saya kuliah stres Pak. Ya, tapi ya namanya mau jadi pengajar ya saya kuliah Pak. Tapi setelah ngajar pun setiap persiapan mengajar saya stres Pak. Ngajarnya kaku dan akhirnya mahasiswa juga stres Pak. 3-4 tahun kemudian sekolahnya udah 4 tahun, ngajar stres 2-3 tahun, akhirnya 7 tahun, 8 tahun saya sadar Pak, ini bukan panggilan saya Pak. Ya, namanya metode coba-coba. Ya kan? Saya coba jadi gembala Pak. Waduh, orang lain tuh kok kayaknya enak banget Pak. Jadi saya coba jadi gembala Pak. Diberontak, ditanduk, dengar usul orang lain, saya nggak sabar, stroke saya Pak. Hampir mati Pak. Duh, untung nggak jadi mati Pak. Nah, akhirnya saya nggak jadi gembala lagi Pak. Penginjil bukan, pengajar bukan, gembala bukan. Wah, saya ini ternyata cocoknya nih jadi pendoa syafaat Pak. Gitu. Udah ketemu Pak? Sudah. Sayang Pak, pas ketemu udah tua, mati deh. Itulah kalau metode coba-coba. Saat ketemu udah mau mati. Atau kita bukan bicara pelayanan, bicara bisnis. Waduh Pak, saya juga nggak tahu Pak cocoknya apa Pak. Saya coba dagang Pak. Rugi melulu Pak, sampai harta saya habis, stres. Sudah, berarti ini bukan panggilan saya. Nah, metode coba-coba saudara ya. Coba-coba dagang nggak laku gitu ya. Sekarang akhirnya dicoba mimpin pabrik. Waduh. Dapat gaji sih, tapi ternyata stres juga. Burunya banyak, nakal, berontak lagi, demo lagi. Kena stroke saya Pak. Wah, terus ya nggak jadi mati sih Pak, makanya masih hidup ketemu Bapak ini. Oh iya, terus ya akhirnya saya tahu Pak, ternyata ya ini bukan panggilan saya Pak. Dagang bukan, mimpin pabrik bukan. Harus ngapain dong? Ya sekarang saya coba main saham Pak. Gimana hasilnya Pak? Saya pusing Pak, saya nggak kuat analisa Pak. Baca grafik pusing aja Pak gitu. Lalu coba apa lagi dong? Wah, coba ya akhirnya begitu ketemu udah tua dari mati gitu ya. Itu kalau pakai metode coba-coba. Nah, menurut saya zaman milenial ini bukan zamannya coba-coba. Akan kalah karena milenial ini generasi di mana speed-nya luar biasa, tantangannya luar biasa, yang sukses, yang berhasil, yang maksimal adalah yang antusias, yang tidak coba-coba, yang dari bahkan kuliah, SMA sudah tahu tujuan hidupnya, cita-citanya tepat, pekerjaannya tepat, melakukannya nggak pakai stres dengan antusias, rugi pun dia bahagia, gitu kan. Nah, gimana caranya dong, Pak? Oke, prinsipnya saya ulangi lagi pelan-pelan. Tuhan punya rencana untuk hidup kita. Yang kedua, Tuhan ciptakan kita tuh unik. Ya, dahsyat, ajaib, unik. Nah, dua hal ini mau saya hubungkan dan memang berhubungan. Rencana Tuhan itu sesuai dengan keunikan kita dan keunikan kita itu sesuai dengan rencana Tuhan, berhubungan dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan berhubungan dengan keunikan kita berhubungan dengan rencana Tuhan. Oke, gampangnya begini. Gimana taunya tujuan hidup kita, panggilan hidup kita, rencana Tuhan dalam hidup kita? Ya pelajari aja spesifikasi, spek hidup kita. Oke, kita kasih ilustrasi dulu dah biar gampang ya. Yang paling ilustrasi paling gampang yang di tangan aja. Ini namanya gadget ya. Harga gadget ini ada yang 2 juta, ada yang 30 juta. Lah kok beda-beda? Ya kan speknya beda-beda. Saya cukup untuk WA, ya yang penting bagi saya tuh untuk video bagus. Autofocus dan full HD. Saya beli sudah cukup lama. Waktu itu belum bangkrut perusahaan saya. Per puluhan tiap bulan bisa ratusan juta. HP-nya apa ya? iPhone, bukan. Vivo.
Manajer saya pakai iPhone, bosnya pakai Vivo. Lah Pak Jarod, kenapa pakai itu? Karena saya baca speknya, untuk videonya bagus. Bahkan iklannya itu Vivo, musik and video, gitu ya kan. Anda pernah lihat saya di live channel? Setiap bulan, sejak 2009 sampai tahun ini, saya muncul di live channel. Dan juga di Pijar TV. Program Inspirasi 5 Menit. Itu muncul hampir 2-3 hari sekali, bahkan dulu tiap hari. 1 bulan, 12 episode baru, di mixing sampai yang episode lama, maka jatuhnya tiap hari tayang. Tapi itu produksi dari tahun 2009 sampai hari ini. Anda pikir saya pakai kamera Sony yang gede, pakai kru itu. Sebagian saya syuting pakai ini loh, saudara. Karena spesifikasinya bisa untuk itu. Nah, belakangan kan era YouTuber. Saya juga sering nge-vlog di YouTube gitu kan. Waduh, speknya nggak bagus. Kenapa? Karena ini nggak anti-shake, nggak anti goncang. Akhirnya saya beli kamera yang anti goncang. Jadi kalau saya ngambil klipnya sambil berlari, itu videonya stabil. Kemarin saya pakai liburan dengan keluarga ke Tasmania. Kita naik ke gunung Cradle Mountain. Wah, lagi panjat tebing. Saya bawa itu kameranya. Anak saya sambil setengah lari, saya kejar sambil lari. Hasil videonya smooth. Cila. Harganya? Sekarang ini teknologi luar biasa. Cukup pakai dengan Digi Pro. Hanya 4-5 juta aja. Itu sudah ada gimbalnya, sehingga kameranya stabil. Sekarang Vivo yang baru atau iPhone juga ada yang ada gimbalnya, ya dia dibawa lari, videonya stabil. Tapi kalau Anda nggak mau nge-vlog, nggak mau bikin video, ya nggak perlu beli itu dong, ya kan? Nggak usah, karena dengan penambahan spek kameranya ada gimbalnya, harganya jadi jauh beda. Jadi kenapa kameranya dikasih gimbal? Gimbal itu kayak scope breaker gitu ya, untuk kamera, supaya kameranya itu ketika dibawa lari dia stabil. Jadi ada teknologi itu. Spesifikasi itu dibuat sesuai dengan tujuan alat gadget ini untuk bisa syuting sambil lari. Jadi jelas ya bahwa spesifikasi itu diciptakan, dibuat produk itu dengan spesifikasi. Itu waktu dibuat spek itu si pembuat tidak tahu tujuannya buat apa. Nah, Anda mencari tujuan hidup. Saya itu diciptakan Tuhan itu buat apa ya? Anda itu produk gagal, produk sampingan, produk yang tanpa rencana, atau Anda itu diciptakan Tuhan dengan rencana. Firman Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan tahu rencananya. Tuhan punya rencana. Maka dia ciptakan kita. Nah, waktu Tuhan punya rencana menciptakan kita untuk apa, saat itulah dia ciptakan kita dengan spesifikasi. Dapat ya logikanya ya? Mindset-nya dapat ya logikanya. Nah, kalau sekarang kita mau mencari tujuan kita, kenapa kita nggak mencari spek hidup kita? Nah, sekarang dengan era teknologi ini, spesifikasi hidup kita bisa dipelajari dengan akurat, sehingga tujuan hidup kita, panggilan hidup kita, nggak perlu coba-coba. Dalam parenting, kita bisa mengarahkan anak kita tepat seperti anak panah di tangan pahlawan. Karena pahlawan, orang tua pahlawan, tahu anak nomor 1 cocoknya jadi ini, nomor 2 jadi ini, dengan tepat. Tujuannya cepat, cita-citanya tepat, gaya belajarnya pas. Waduh, itu karena kita mengetahui spesifikasi anak kita dengan akurat. Kalau saya tahu, makanya anak saya dapat juara, beasiswa, orang pintar Asia dikumpulkan 100 orang, masih lulus straight A, 10 pelajaran, 9-nya A, 1-nya B+. Maka anak saya sekolah di Singapura, dari Sek 3 sampai lulus kuliah, 8 tahun, sekolah gratis, asrama gratis, tiap bulan dikasih uang saku $1.200. Belum lulus, sudah bekerja, maka sekarang dengan 3 tahun bekerja, sudah pegang kepala kantor di Singapura. Sudah. Pak, pintar anaknya, Pak. Bukan pintar. Karena sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan speknya. Kalau kura-kura ngambil jurusan lari, pasti lulus kuliahnya 2,1 atau 2,0 IP-nya. Tapi kalau kura-kura ngambil jurusan berenang, malah bukan cuma berenang, nyelam pun bisa. IP-nya bisa 3,99, karena jurusannya pas. Kura-kura pekerjaannya ngantar barang dengan cepat, stres ya bekerja. Tapi kalau kura-kura pekerjaannya menyelam, kerja sama hobinya sama. Gitu ya. Jadi itu namanya mengetahui spek. Dan spesifikasi berhubungan dengan tujuan. Nah, karena itu setiap orang hebat dalam bidangnya masing-masing. Orang yang sukses adalah orang yang menemukan panggilan hidupnya yang tepat seperti rencana Tuhan
dengan cara menemukan keunikan diri sehingga hebat pada bidangnya masing-masing. Nah, sekarang secara cepat saja, gimana Pak cara menemukan keunikan diri? Ada banyak ilmu, nggak ada yang tepat, tapi perlu dikombinasi untuk ketepatan. Sidik jari misalnya bisa untuk gaya belajar, mengetahui bagaimana seseorang mengambil keputusan, sehingga motivasinya apa tepat, ya, dan pekerjaan apa yang cocok juga bisa. Orang bisa di assessment dengan temperamen dasar. Kolerik jadi pemimpin cocok, pemimpin pabrik cocok, sanguin ya marketing. Oh dia melankolik, teliti, accounting dan seterusnya. Ya, mau lebih teliti lagi ya kalau temperamen dasar kan 4 macam. Kalau MBTI bisa 16 macam orang. Setiap jenis untuk pekerjaannya masing-masing. MBTI ini Myers-Briggs Type Indicator. Jadi kenapa anak saya bisa kuliahnya pas? Ya saya tes itu. Jadi anak saya waktu 6-7 tahun sebelum masuk SD tes sidik jari untuk gaya pengasuhan yang tepat, cara belajar yang pas, proses belajar yang pas. Jadi ketika itu diketahui, maka SD pun udah pinter-pinter. Begitu mau 12 tahun, saya tes pakai DISC, temperamen dasar, foto karakter, untuk memahami perilaku anak. Begitu anak mau ngambil jurusan, sidik jarinya dibuka lagi. Oh, berarti alternatifnya ketika sidik jari belum mengerucut. Tapi setiap bidang udah ada referensinya, ya. Kalau mau ngambil Eksata yang A ini masih banyak alternatifnya. Maka anak saya waktu itu saya suruh tes personality, ya, Myers-Briggs Type Indicator. Disingkat MBTI. Dari tes ini dasarnya adalah 4 parameter, masing-masing 2 indikator. Kalau saya misalnya ENFP, istri saya ISTJ, Anda bisa ESTP dan seterusnya, dikombinasi ya bisa 16 macam. Tiap-tiap jenis ada 4-5 pekerjaan yang cocok buat Anda. Itu akan maksimal. Kalau nggak sesuai, ya bisa. Manusia ini luar biasa. Jadi apa aja bisa. Orang banyak ngomong jadi accounting yang bisa. Accounting yang stres. Ya, orang yang harusnya nggak jadi dokter, jadi dokter. Bisa juga. Dokter yang nggak bahagia. Jadi bawaannya ngeluh terus. Nggak enak Pak jadi dokter, nggak bisa istirahat. Jadi dia ada pasien, dipanggil. Dia nggak happy jadi dokter. Ada orang jadi pendeta juga pendeta nggak bahagia. Sampai akhirnya nasihati anak-anaknya. Nak, jangan jadi pendeta kayak papa ya nak ya. Pendeta itu nggak enak. Hidup sekali kok menderita. Ya susah. Ya kenapa? Ya gimana nggak menderita? Kura-kura ngambil jurusan lari dan pekerjaan yang antar barang. Coba kura-kura ngambil jurusan renang. Apa nggak dia belajar dengan antusias? Permasalahan parenting karena orang nggak mengerti keunikan anak. Permasalahan pribadi karena orang nggak mengerti dirinya sendiri. Seperti ambing di angan-angan, yuk belajar ini yuk, ayo jadi ini yuk, ayo. Orang nggak mengerti dirinya, nggak mengerti panggilan hidupnya. Pelayanan juga begitu. Buka gereja Pak Jarod, ayo. Saya nggak mau, saya tahu diri saya siapa. Kependetaannya saya lepas, karena saya tahu betul. Saya tahu panggilan saya tahu hidup saya. Maka tahun 98, kependetaan saya salah. Kenapa? Ya tahu diri saya benar pasti. Kepribadian saya, keunikan saya, panggilan saya, apa yang maksimal bagi saya. Jangankan kependetaan. Saya pernah tawari sama teman saya, Pak, gabung di sinode saya Pak, jadi pengurus sinode. Saya kan pengurus, jadi ketua juga gue nggak mau. Daripada saya stroke sebelum waktunya. Jadi saya nggak cocok untuk di dalam organisasi kelembagaan sosial. Ya, saya jadi pembicara begini cocok, happy. Ya, penginjil juga cocok. Jadi saya udah tes kepribadian dan pelayanan cocoknya apa, itu sudah saya lakukan tahun 98. Dan saya konsisten sampai hari ini. Kok bisa konsisten, Pak? Karena saya tahu itu panggilan saya. Ya. Pernah beberapa belas orang ngajak saya kumpul di puncak. Yuk Pak, kita bikin gereja sendiri, Pak. Pokoknya Bapak konsentrasi aja bawain firman. Aku senang dengan firmannya Pak Jarod kok. Sound system, sewa hotel, kami yang urus, Pak. Itu bos-bos Jakarta tuh. Satu orang bisa perpuluhannya 1 bulan bisa 2 miliar. Jadi Pak, ini saya sendirian aja, Pak. Itu tahun 98. Dari saya sendiri aja buat sewa hotelnya udah cukup, Pak. Bapak mau ibadah tengah minggu 2 kali, termasuk hari Minggu, ambil ballroom yang bisa untuk 2.000, Pak. Itu bagian saya, Pak. Nah, ini sound system bagian dia, Pak. Ini saya pikir waktu itu tahun 98, Saudara. Saya pikir-pikir ini punya diaken kayak begini, dan itu ada sekitar belasan orang ngajak kumpul saya di vilanya di puncak yang gedenya minta ampun. Saya bilang sama istri, mau jadi gembala? Tuh, orang udah kumpul tuh. Paling nggak 20 miliar ada tuh perpuluhan orang-orang itu. Gitu.
Istri saya bilang, kamu yakin nggak panggilan kamu? Kalau saya sih dengan tegas, 100% yakin. Bukan panggilan saya. Nah, kenapa kamu nggak tolak? Ya, saya bilang kemarin bukan menolak. Bapak Ibu kasih saya waktu untuk kami berkumpul ulang. Sebulan kemudian saya kumpulkan mereka. Dan dengan tegas saya katakan, Bapak Ibu, silakan di gereja masing-masing. Saya bukan bikin gereja, saya bikin yayasan. Yayasan Pulihkan Indonesia. Ya, sampai hari ini. Saya tahu siapa diri saya tahu panggilan saya. Jadi maafkan saya tidak bisa mengikuti permintaan Bapak Ibu untuk buka gereja dan menjadikan saya gembalanya. Itu tahun 98. Dan saya tidak pernah menyesal sampai hari ini dengan penolakan itu. Apa? Karena saya tahu betul siapa diri saya, apa panggilan hidup saya. Pebisnis cocok, entrepreneur cocok. Makanya tahun 98 saya mengembangkan IFA Dahsyat. Dari satu sopir, satu sekretaris, satu pegawai, sampai akhirnya singkat cerita punya 300 pegawai, punya gedung 8 lantai, satu lantainya 1.800 meter, halaman di kantor kami di BSD, halamannya 2 hektar, dan singkat cerita juga tahun lalu tutup, bangkrut. Ya, tapi kami mulai berpikir untuk usaha yang lain, karena itu memang panggilan kami seorang entrepreneur. Ya, jadi kita perlu merancang masa depan sesuai dengan rencana Tuhan, termasuk masa depan anak-anak kita. Anak-anak saya dengan kepandian yang tadi saya bilang dengan prestasi yang selalu juara dan beasiswa, sempat ditawari untuk kedokteran, untuk yang lain, tapi anak saya dites dia ENFJ. Maka akhirnya dia nggak ngambil jurusan kedokteran seperti saran akademik, pembimbing akademik di Singapura yang juga pintar, mereka juga nggak bodoh. Tapi mereka menggunakan ilmu temperamen dasar dan foto karakter. Sedangkan saya sebagai coach, saya mempelajari juga personality, dan saya bilang sama anak saya, dari temperamen dasar, kamu melankolik, dokter cocok. Tapi kamu tuh orang ENFJ. Definisi kamu tuh karismatik dan inspiring leader, bukan dokter. Dia bingung. Tapi untuk saya bawa dia pada pengenalan akan panggilan hidup dan tujuan hidup. Ya saja dia ketemu dokter, sama ketemu entrepreneur, ya, pebisnis, inspiring leader, coach. Saya ketemu, saya nggak mau maksain anak. Kalau dia akhirnya ketemu dokter, kamu kalau mau dokter apa sih? Ya dokter milenial dong, Pak. Apa itu dokter milenial? Menurut analisa, Pak, dia sekolahnya di Singapura, junior college, dari Raffles Institution, straight A, lulusan Pak beasiswa seorang scholar, yang tahu data, masa depan yang kedokteran yang hebat, Pak. Nanti itu sebenarnya dokter yang ke arah bio, herbal, atau kecantikan. Karena milenial makin lama nanti makin sadar kesehatan. Tapi kayaknya saya mau yang lebih happy nanti dokter kecantikan. Udah dia ketemu dengan dokter bidang itu. Ngobrol, wah asik loh Pak, seneng loh Pak. Selain seneng duitnya banyak loh Pak. Ya coba dong. Ya, sekarang ketemu lagi dengan coach, motivator, dengan pebisnis. Ya, entrepreneur, pebisnis, ajak ketemu. Saya bikin appointment dengan seorang entrepreneur dan juga seorang motivator. Tapi dia lebih kuat di entrepreneur-nya sebenarnya. Tak ajak meeting ketemu makan siang. Itu appointment makan siang bersama 1 jam, hampir 3 jam ngobrol. Papa, besok bisa ketemu dia lagi nggak? Saya tahu nyawanya nyambung. Artinya dia menemukan keunikan dirinya. Nah itu singkat cerita kenapa anak saya akhirnya mengambil jurusan bisnis di NUS dan sekarang menjadi kepala cabang untuk trend watching Asia dan berkantor di Singapura sebagai pemimpin kantor kepala cabang, padahal belum 28 tahun. Dia pergi ke New York, ke Boston, ke Melbourne, ke Sydney. Dia jadi pembicara untuk inovasi bisnis, kreativitas bisnis, dan dia sebagai pembicara coach bisnis sekarang ini dengan tarif 90 menit satu sesinya itu $3.000. Bapaknya udah kalah. Dia kemana-mana pesawatnya first class, business class. Dan dia bilang begini sama saya, Pak, aku makasih ya. Aku terima kasih banget sama Papa karena diarahkan ke cita-cita yang tepat. Jadi orang itu akan antusias, maksimal, bahagia bahkan. Kalau hanya kaya bisa banyak orang kaya. Tapi kalau dia kerjaannya nggak tepat, dia nggak bahagia. Sukses tapi stres, kaya tapi menderita. Nah, sukses menurut saya orang sukses itu yang pekerjaannya, profesinya, pelayanannya sama dengan rencana Tuhan. Sama dengan keunikan dirinya. Itu berarti sukses. Nah, sekarang kita lanjutkan sukses bagian kedua. Bagian pertama tadi adalah sukses yang lebih banyak ke arah pekerjaan, profesi. Ya. Nah, sekarang sukses
lebih dari sisi kepribadian. Nah, ini makin rohani atau makin ilahi. Ya, tadi pun rohani juga kan, memang hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Sukses dalam arti kepribadian, maka bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan bukan lebih baik lagi, menuju kesempurnaan. Nah, ini ayat-ayatnya saya sebutkan aja ya. Nanti dibaca sendiri. Kejadian 1:26 itu intinya kita diciptakan seperti gambarnya Tuhan. Demikian juga ayat 27. Roma 3:23, gambar Tuhan itu rusak karena dosa. Dan semua orang telah berdosa sehingga kehilangan gambar Tuhan. Tapi Efesus 1:13, kalau orang menerima Injil, artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka ia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu benih ilahi yang ada dalam roh orang itu, Roh Kudus yang dalam roh orang itu menjadi benih ilahi, benih yang hidup, yang akan membawa dia kembali seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Kalau istilah Roma 8:29, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi target kepribadian kita menjadi seperti Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Target kepribadian kita menjadi seperti Adam sebelum Adam jatuh dalam dosa. Susah Pak Jarod, ayatnya sedikit. Adam sebelum jatuh dosa itu gimana? Susah. Ya, maka kita belajar dari hidup Adam kedua. Istilah Adam kedua ini istilahnya untuk Tuhan Yesus, kan ada istilahnya bahwa dia Adam kedua. Ya, gampangnya kita belajar hidup menjadi seperti Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Sabarnya, passion-nya, tegasnya, rohaninya, rendah hatinya, semuanya itulah arah pertumbuhan kita secara kepribadian, karakter. Kalau tadi secara profesi. Kita seorang bisnismen yang sabarnya kayak Tuhan Yesus, kalau butuh tegas, tegasnya kayak Tuhan Yesus, yang baiknya kayak Tuhan Yesus, tapi seorang pengusaha. Karena yang pertama tadi adalah soal rancangan dan spesifikasi. Saya pengusaha, Dr. Insinyur Jarod Wijanarko MPD. Nggak ada depan saya itu PS, pendeta, nggak ada. Ya banyak brosur yang kalau bikin brosur itu pendeta Jarod gitu ya. Saya kadang-kadang saya ingetin, saya bukan pendeta loh. Ya nggak apa-apa lah Pak. Kalau nggak kata pendeta ntar jemaat ada yang protes. Tapi saya udah ngomong loh ya gitu. Ada juga yang oh gitu ya Pak ya. Ya kasih nama normal aja. Normal dan formal. Nggak pakai PS, nggak pakai pendeta. Oh, nggak ditahbiskan. Nanti ada yang protes lagi. Yang Pak Jarod pendeta dari gereja mana gitu ya. Bukan pendeta. Saya berkali-kali di Instagram itu saya klarifikasi diri saya. Saya bukan pendeta gitu ya. Kok nggak ditahbiskan kok ngaku-ngaku gitu ya. Saya nggak pernah ngaku-ngaku. Orang yang nyebut saya gitu ya. Nah, saya sebagai pengusaha karena itu panggilan saya. Nah, pengusaha, dokter, insinyur, pedagang atau apa? Itu secara yang pertama tadi. Sukses secara jabatan, profesi, sesuai panggilan. Nah, sekarang kita bicara sukses secara kepribadian. Apapun jabatannya, saya nggak peduli Anda insinyur, Anda dokter, Anda pedagang, bahkan ada pendeta sekalipun. Ya, jangan pendeta tapi pedofil, jangan pendeta tapi selingkuh, jangan pendeta makan jemaat orang, jangan pendeta ngerampok, uang gereja dirampok, uang kolektor dijadikan pribadi, beli bangun gedung gereja jadi nama aset pribadi. Maaf saya bicara kasar, tapi itu menurut saya jabatannya pendeta, jiwanya perampok. Makanya Tuhan tuh bicara, jangan jadikan rumah Tuhan ini sarang penyamun, karena banyak pendeta jadi penyamun. Jabatannya pendeta, nyawanya penyamun, pribadinya penyamun. Itu pribadinya tidak bertumbuh. Sukses, menurut saya tidak sukses. Nah, karena itu sukses itu pertama secara jabatan, yang sesuai dengan panggilan. Yang kedua, kepribadian, yaitu orang yang bertumbuh ke arah pribadi Tuhan Yesus. Karena itu kalau saya berikan definisi mengenai sukses sejati, sukses sejati adalah sukses sejati dua, ya, atau pengertian kedua. Orang yang terus bertumbuh ke arah kesempurnaan, yaitu ke arah keserupaan dengan Kristus. Kalau saya tahun ini dan tahun lalu sabarnya levelnya sama, saya sedang berhenti sukses. Maka saya ya sebenarnya ada bersyukurnya, walaupun ada sedihnya.
bangkrut gitu kan perusahaan saya. Ya kan? Secara duit, waduh, turun banyak banget. Tapi secara karakter saya sedang sukses ini karena makin tabah, ya kan? Dengan perusahaan yang bangkrut tadi, muka tidak berubah, tetap antusias, berseri-seri sampai orang bertanya, kok bisa Pak? Bapak lagi bangkrut dan kerugiannya besar sekali kok tetap sukacita. Lah, saya punya sukacita surgawi. Saya punya pengharapan saya bukan pada harta, walaupun saya cari harta. Sekarang bekerja juga, ya nggak mau makan dari kolektor karena saya nggak mau buka gereja. Tetap tidak berubah. Walaupun bangkrut, saya nggak berkata, wah mungkin saatnya saya jadi pendeta. Nggak. Emangnya panggilan berubah karena keadaan. Ya kan? Saya sekarang ngelukis. Ada tahu di belakang ini promo sebentar. Ya, ini beberapa teman di sini mungkin background-nya namanya virtual background. Iya. Kalau saya bukan virtual background, itu realitas itu lukisan karya sendiri. Siapa tahu sambil Zoom bisa jual lukisan ya, namanya pedagang. Usaha bangkrut nggak ada matinya, saudara. Daripada sedih, daripada stres, saya punya bakat yang bisa saya cari, saya gali, saudara. Saya ngelukis. Anda ikuti Instagram saya, tiap minggu saya ngelukis. Dan memang juga puji Tuhan, saudara. Tiap minggu laku satu. Nah, sampai anak saya itu bilang begini, Papa nih nggak ada matinya. Nah, bukan nggak ada matinya. Satu saat nanti Papa pasti mati. Nah, mati itu nggak usah dicari. Tuhan itu ada panggilan hidup, tapi juga memanggil yang hidup. Kalau udah waktunya ya dipanggil. Kalau belum waktunya, mau dibunuh orang yang nggak mati-mati, disandet yang nggak mati-mati, diracun yang nggak mati-mati, belum waktunya, ya kan? Mau sakit yang nggak mati-mati, belum waktunya dipanggil Tuhan. Bagi seorang hamba Tuhan, maka ada waktunya. Kalau Papa bangkrut bisnisnya, Papa percaya itu bukan karena Tuhan mau panggil jadi full time. Dari dulu sudah overtime. Dulu saya bukan pendeta, pengusaha, usahanya maju. Sebulan khotbah berapa kali? Cari aja pendeta yang full time, sebulan khotbah berapa kali? Nanti kan banyak kan. Amin, amin. Jadi kita itu punya panggilan hidup, punya tujuan hidup, tapi juga punya apa? Karakter hidup. Berhasil itu kalau memang dari segi profesi, ya profesi yang tepat. Nah, sekarang dari karakter. Saya dari segi profesi lagi bangkrut perusahaan. Tapi saya sedang dibawa Tuhan pada sukses yang lain, yaitu saya sedang dibawa dalam pertumbuhan yang lebih baik lagi. Ya dulu juga udah tabah juga gitu ya. 2009 kebakaran ludes tuh habis lagi sekeluarga lagi di Bali. Nggak diasuransi lagi karena memang saya percaya Tuhan 100%, jadi rumah nggak diasuransi itu. Udah kebakaran yang sekarang pun nggak diasuransi juga. Awal tahun ini saya beli mobil baru, istri saya tanya, diasuransi ya? Nggak usah. Kalau tabrakan gimana? Ya kalau Tuhan nggak izinkan juga nggak tabrakan, yang penting jangan sampai diizinkan, saya bilang begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Maka namanya sukses itu menjadi pribadi yang lebih baik. Berikutnya lagi, yang ketiga. Kita belajar dari Paulus di Filipi 1 ayat 21 sampai 26, silakan dibaca sendiri. Intinya adalah Paulus ini kan juga orang yang kalau bicara dalam pelayanan, dia orang yang hebat sekali kan. Tulisan Paulus itu paling banyak loh. Kalau Anda pegang Alkitab yang dikanonkan itu, maka Rom, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, itu semuanya ditulis oleh Paulus. Di antara para rasul, dia buka gereja paling banyak loh. Gereja di kota Rom, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika itu dibuka oleh Paulus. Dia church planting paling banyak, nulis paling banyak, menderitanya jangan tanya, paling banyak juga. Menurut saya dia rasul yang sukses. Nah, kenapa? Dari ayat ini saya tahu, dia berkata, kalau aku hidup, maka hidup itu berbuah. Nah, jadi intinya, dia itu punya tujuan hidup. Kalau ada waktu, Anda bisa baca buku, judulnya Margaret Hargreaves. The New Bread Woman of New Orleans. Orang yang buta huruf, tidak bisa nulis, pengusaha roti yang hebat dari kota New Orleans. Dia tadinya hanya seorang janda yang kerjaannya setrika baju. Tapi karena dia punya tujuan hidup yang mulia, maka dia bekerja di satu rumah setrika baju cukup untuk hidup diri sendiri sebagai seorang janda yang nggak punya anak. Tapi dia punya tujuan hidup mulia, dia pengen menolong orang panti asuhan, anak-anak yang dia adopsi. Maka dia kerja di dua rumah supaya ada lebih untuk pelayanan dan seterusnya. Singkat cerita, sampai akhirnya dia punya pabrik roti. Karena tujuan hidup yang mulia. Waktu usaha saya hebat, Iva Dasyat, saya rajin nulis buku.
Saya jual. Ya, kadang saya tidak malu untuk khotbah bawa buka stand buku itu. Pak, kok nggak malu, Pak? Hamba Tuhan kok buka buku, stand buku, jualan. Saya jadi hamba Tuhan malu kalau minta duit, khotbah soal perpuluhan terus, khotbah soal ulu hasil terus, yang tujuannya untuk minta duit terus gitu ya. Saya lebih malu hal begitu. Saya tidak malu untuk jualan, namanya saya hamba Tuhan yang pengusaha. Yang pasti, yang penting dari buku-buku saya itu penjualannya saya pakai untuk membiayai pelayanan. Kan saya nggak punya kolektor. Tapi saya punya pelayanan ke pedalaman, saya bangun sekolah di pedalaman, udah 20 lebih, di Mentawai, di Kalimantan Timur, dan mensubsidi biaya operasional. Puluhan sekolah, itu tiap bulan puluhan juta. Maka saya jualan buku, gitu ya. Tapi saya tidak malu. Kalau minta-minta saya malu, ya. Bahwa hamba Tuhan mental pengemis, gitu kan. Jadi sebenarnya yang saya kembangkan adalah apa? Seperti Paulus belajar kerja keras. Ya kerja, ya pelayanan untuk membiayai pelayanan. Jadi yang dibangun adalah tujuan hidup yang mulia. Yang kedua, membangun gaya hidup imam. Kalau Anda perhatikan Facebook saya, Instagram saya, kalau Instagram kan belum lama ya, baru 2-3 tahun. Kalau Facebook kan udah dari belasan tahun yang lalu. Ketika perusahaan saya omsetnya puluhan miliar tiap bulan, sampai akhir tahun lalu bangkrut, baju saya yang nggak berubah. Waktu saya masih miskin, jadi pegawai di Astra, lalu punya usaha sendiri, karyawannya 300, ya baju saya sama. Kenapa? Karena saya tidak mau hidup mewah. Saya paling nggak suka orang yang hedon. Kalau memang konglomerat nggak apa-apa. Sudah pendeta hedon pula. Hidup mewah dari kolektornya jemaat. Padahal jemaat bayar kolektor itu nggak bisa beli susu mungkin orang miskin. Gajinya hanya pas-pasan. Jadi kalau dia bayar perpuluhan itu, dia lauknya dikurangi. Lalu pendetanya hidup mewah dari kolektor seperti itu. Maaf nih saya banyak minta maaf hari ini malam ini gitu ya. Itu bagi saya memuakkan. Ya, kenapa? Itulah hedonisme. Berpesta pora, gaya mewah dari orang berkat orang lain. Apalagi itu kalau kolektor, itu kan uang gereja. Bukan untuk pribadi pendeta. Ya, itu milik gereja atau milik Tuhan. Karena itu mari kita belajar punya tujuan hidup dan karakter supaya tujuan dan nilai hidup itu, karakter itu menjadi kekuatan hidup yang menopang keberhasilan menjadi mulia. Kalau nggak punya karakter, keberhasilan jadi kesombongan. Nggak punya karakter, jadi pendeta, jemaatnya ribuan, duitnya banyak, lalu hidupnya mewah-mewah karena nggak punya karakter. Tapi kalau punya karakter, keberhasilan itu menjadi kemuliaan. Makin kaya, makin jadi saluran berkat. Bangun rumah sakit, bangun panti asuhan, bangun sekolah. Gerejanya besar, duitnya banyak. Sekolah kagak bangun, rumah sakit kagak bangun, klinik kagak bangun. Yang dibangun aset pribadi. Ya banyak orang sih kagum, terutama milenial. Anak-anak muda zaman sekarang kan kagum dengan yang kaya, yang sukses, yang hebat. Maka dia dari pendeta yang kaya, yang gayanya hebat. Tapi maafkan, minta maaf lagi malam ini. Kalau saya kagum sama hamba-hamba Tuhan yang sederhana. Saya kagum dengan hamba-hamba Tuhan yang kalau saya tanya, Pak ini gereja, gedung ini nama siapa Pak? Nama sinode Pak. Saya selalu angkat tangan. Ya terus terang nih kalau saya mau bicara nama ya, yang dipuji, kalau yang dicela saya nggak sebut nama. Ya. Pak Arifin dan seluruh jajarannya, rock, itu dari lembah pujian, pokoknya Pak Arifin dan anak buahnya tidak ada gerung gereja yang nama yayasan atau nama pribadi. Karena kalau nama yayasan itu yayasan dimiliki oleh pendiri yayasan. Ya sama aja nama pribadi. Tapi kalau nama sinode, berarti punya gereja. Nama sinode gereja, nama sinode GBI. Gitu ya. Saya tanya Pak Arifin, Pak, nama siapa deh Pak? Nama Gereja Rot. Kadang saya orangnya vokal begitu. Berani nanya-nanya kalau ketemu teman hamba Tuhan itu. Pak, ini gedung gereja nama siapa nih? Gitu ya. Nama yayasan Pak. Lah pendirinya siapa? Gitu ya. Pak Jarod nanya-nanya. Ya maafkan saya Pak, saya ini orangnya saya suka begitu Pak. Karena saya mau mengingatkan sebagai sahabat itu, ayo kita cinta Tuhan. Jangan sampai jemaat memberi karena dia tidak cinta uang, lalu pendetanya yang dapat uang jadi cinta uang. Itu kan menyedihkan, kalau menurut saya itu menyedihkan. Sukses melayani, tapi tidak sukses sebagai hamba Tuhan. Jadi sukses sejati itu apa sih? Kalau kita lanjutkan lagi, yang punya nilai hidup.
Paulus punya nilai hidup. Kalau hidup ya berbuah, gitu. Itu singkat sekali, tapi menurut saya dalam sekali. Kalau kita hidup ini ya ayo kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kita hanya pengelola saja. Membangun nilai hidup. Membangun jaringan pelayanan. Jadi pergumulan utama hidup ini bukan bagaimana diberkati dan menjadi kaya. Tapi bagaimana mencintai Tuhan dan menjadi mulia. Saya tidak melarang gereja itu menjadi gereja mega church, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, gereja besar bagus, tapi ya kalau bisa sebanding, gitu ya. Gerejanya besar, ya duitnya banyak. Ya, kalau saya punya kakak rohani itu Pak Wiryo Hadi, ya, Mas, gerejanya gede, duitnya banyak. Iya dong, Rod, gitu. Nah, gitu dong, gitu kan. Bangun dia punya rumah sakit sehat, ada panti asuhan, ada sekolahan. Sekarang bikin pelatihan untuk pertanian, organik, ada rumah sehat, ya rumah sakit sehat, rumah sehat, mana nggak ada kelasnya, pokoknya satu kelas dan cukup murah. Nah, saya bilang begitu. Nah, gitu dong Mas, kalau gereja besar, duitnya besar, ya karyanya besar dong. Kalau karyanya nggak besar, cuma aja banyak, duitnya banyak, sekolah nggak ada, rumah sakit nggak ada, duitnya kemana itu? Wah, kalau ngomong begini nih pasti di gereja dimarahin nih. Wah, ini kambing ini bertanduk nih gitu ya. Ya, bagi saya bukan kambing, bagi saya mengingatkan. Ayo para hamba-hamba Tuhan, kalau ada dengar pelajaran ini, ya, ayo kita datang kepada Tuhan, introspeksi. Kita hamba Tuhan atau hamba uang. Kalau kita pendeta yang sukses, adalah pendeta yang menjadi hambanya Tuhan. Yang menjalankan firman Tuhan, mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan. Kalau kita pengusaha yang sukses adalah yang berbisnis dengan cara-cara nilai Tuhan. Dan itu adalah jabatan sekulernya. Tapi sebagai pribadi, dia pengusaha yang karakternya bertumbuh. Nah, itu menurut saya adalah sukses sejati. Dan jangan sampai seorang pengusaha lebih sukses secara karakter daripada seorang pendeta. Nah, bahkan dia kita bandingkan karakter to karakter, apple to apple. Gitu. Pendetanya mata duitan, pendetanya sombong, pengusahanya rendah hati. Jadi mana yang di surga, nanti mana yang lebih mulia nih? Gitu ya. Karena itu saya menantang para hamba-hamba Tuhan. Kalau jadi hamba Tuhan, ya ayo kita hidupi hamba-hamba Tuhan. Ayo kita bergaya hamba Tuhan. Punya nilai-nilai hidup hamba Tuhan. Dengan demikian, menurut saya itu namanya sukses yang sejati. Ya, saya kembalikan ke moderator. Kalau mau ada sesi tanya jawab atau ada yang bertanya, saya akan melayani untuk tanya jawab. Ya, Tuhan memberkati. Ya, boleh nggak pinjam uang gitu ya? Ya, sebenarnya ini saya perluas aja supaya juga yang lain bisa mendapat esensi. Iya. Untuk bangun gereja, untuk usaha, bangun rumah, boleh nggak pinjam uang gitu ya? Oke. Yang pertama pengertian pinjam dulu atau utang dulu. Memang Alkitab berkata janganlah engkau berhutang. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Tapi pengertiannya begini. Berhutang itu boleh kalau memang kita punya kemampuan membayar. Ya, contoh yang praktis misalnya, boleh nggak pakai kredit card? Itu kan berarti kan kartu utang, ya boleh. Karena itu bukan hanya untuk utang, sebenarnya itu untuk alat bayar. Kita hari ini beli, tapi akhir bulan waktu datang tagihan kita full payment. Berarti kita tidak berutang, ya kita hanya menunda pembayaran. Tapi kalau orang pakai kredit card, gosok terus gitu. Lalu tagihannya 10 juta, dia bayar 2 juta, ya sisa 8 juta. Bulan depan dia pakai lagi, makin lama makin banyak. Wah, itu menurut saya salah gitu ya. Kenapa? Dia hidup daripada plafon gajinya. Kalau memang income kita 2 juta, ya kita harus hidup dengan sebulan 2 juta gitu. Kalau kita hidup dengan 3 juta itu dosa. Karena akhirnya pasti kita berutang-utang. Nah, itu utang yang salah. Kita punya gaji 10 juta, lalu kita kredit mobil atau motor, cicilannya sebulan 2 juta. Oh, boleh, ya kan? Karena sebenarnya itu kita termasuk dengan apa yang ada pada kita, yaitu kemampuan membayar. Janganlah kamu berhutang, tapi cukupkanlah dengan diri ada padamu, dan janganlah, jadi sebenarnya yang ada pada kita itu termasuk kemampuan membayar. Makanya kalau kita mau kredit mobil, kita mau bangun rumah, atau rumah kita agunkan tanahnya untuk bangun gedungnya, maka kadang kita harus memberikan data. Oh, gajinya 10 juta, cicilannya sebulan sekian, gitu ya. Nah, maka bank akan ngasih, boleh apa tidak.
Oh ini uang mukanya harus ditambahi kredit mobilnya supaya cicilannya turun. Nah, utang dalam hal itu boleh. Sekarang utang dalam untuk usaha dulu gitu ya. Bisnis omsetnya sebulan 100 juta dan bisnisnya bagus banget ini. Wah, track record-nya jelas ya kan. Beli laku, beli laku, beli laku ya. Tapi nggak nambah-nambah kaya, susah karena beli dulu, dijual laku, dapat duit, kulaan lagi gitu ya. Wah, ini ditambah modal ini puterannya lebih cepat gitu ya. Nah, ini namanya utang untuk produktif dan jelas visible secara ekonomi. Ini udah kalau saya berani menjawab dengan tegas, itu boleh gitu ya. Kalau dengan bank pasti minta agunan. Nggak punya agunan, cari teman nih, ada yang mau ngutangin nih. Ya, teman lihat bisnis kita jalan ya pasti dia mau. Itu boleh ya. Kita nggak punya duit ini ya. Naik motor nih, ya mau cari pinjem-pinjeman dah buat naik mobil gitu ya, biar keren. Ya nggak boleh kalau nggak punya duit ya kan, nggak punya duit kok pinjem buat konsumtif gitu ya. Menurut saya nggak boleh. Itu berarti kalau memang income-nya lagi cocoknya motor ya naik aja motor. Kecuali punya gaji yang cocok buat nyicil gitu kan. Jadi pinjem untuk konsumtif tapi mampu bayar nggak apa-apa. Nggak mampu bayar jangan. Nah sekarang pinjem buat bangun gedung gereja. Sama sebenarnya ya. Kalau ada tanahnya mungkin bisa bank. Sekarang tanahnya wah nilainya nggak seberapa Pak, tanahnya sempit tapi bangun gedung gerejanya butuh duit banyak. Diagunkan pasti kurang. Tapi ini jemaat ada nih pengusaha yang mau minjemin karena dia mau nyumbang juga nggak ikhlas karena bangun gedung gerejanya katakanlah 1 miliar gitu ya. Dia nggak dalam anggarannya dia, mungkin dia nyumbang 100 juta oke lah gitu. Jadi yang 1 miliar ini mau dipinjemin Pak gitu. Nah kalau dia itu bukan ditodong tapi dia digerakkan Tuhan mau pinjemin atau emang kita minta dan dia dengan ikhlas saya pinjemin dah gitu ya. Dan dia mungkin kasih pinjemnya ngitung nih kan. Ya jemaatnya 300 tapi ada 10 orang yang kaya perpuluhannya sebulan selama ini dia tahu ada dia tim bendahara 200 juta ya dia bisa nyicil 100 juta atau bisa nyicil 20 juta ya 5 tahun lunas bolehlah. Ya kalau yang mau minjemin mau ya nggak apa-apa. Karena sebenarnya kalau orang itu nyicil mobil ada gaji yang bisa dicicil, ini gereja ada kolektor. Tapi jemaatnya 20. Pinjemnya 1 miliar. Nyicil kapannya nggak jelas gitu ya. Nah, itu kalau utang menurut saya ujung-ujungnya pasti nggak bayar. Daripada diomongi orang atau orang yang mengutuki, ya lebih baik malah jangan cari utang ya. Cari donatur gitu loh. Jadi bukan cari pinjaman, tapi Pak saya mau bangun gereja, Bapak ikhlasnya nyumbang berapa. Jadi bukan minta pinjaman, minta sumbangan malah nggak apa-apa. Tapi kalau memang bisa nyicil, minta pinjaman, janji minjem, janji bayar, dan dibayar gitu ya. Jangan jadi pendeta, pinjem, udah begitu dibayar, jawabannya shalom, haleluya, Tuhan berkati ya. Ada loh orang berbahasa roh, maaf nih saya banyak mengkritik lagi, minta maaf lagi. Pelayanan, khotbah, kalau ditagih jawabannya haleluya melulu puji Tuhan gitu. Sampai akhirnya ada orang yang kepahitan sama orang Kristen. Nah, ini kan malah jadi batu sandungan. Jadi kalau memang sanggup mencicil, punya kemampuan mencicil, pinjem dengan janji, Pak, ini gereja saya jumlah jemaat sekian, kolektor sekian. Saya nggak muluk-muluk, Pak, karena untuk juga operasional. Jadi sebulan tuh sisanya ya nyicilnya mampunya segini. Ya, jangan bilang kita sanggup mampu separuh pemasukan, ntar nggak sanggup ngecewakan orang lagi. Janji lunas 2 tahun, 5 tahun nggak lunas. Ini saya dengar begini banyak banget, saudara. Jadi maaf nih, banyak pendeta malu-maluin juga gitu ya. Janji bayar nggak bayar, jadi nyicil nggak nyicil. Nanti alasannya banyak. Bapak tahu jemaatnya berapa, kolektifnya berapa, sebulan operasional berapa, untuk pengerja berapa, biaya penginjilan berapa, tak terduga berapa, semuanya dihitung. Wah nanti kalau begitu nyicilnya segini, orang nggak yakin. Ya kalau nggak yakin ya jangan pinjam yang gede daripada mengecewakan orang. Pak saya sanggupnya sebulan nyicil 5 juta, Bapak mau pinjemin saya berapa? Saya bisa nyicil 5 tahun, tolong tanpa bunga. Ya 5 juta kali 12 tahun kali 5 tahun. Sebesar itu. Atau Pak ini sertifikatnya nilainya cukup besar nih. Bapak yang pegang aja, nah gitu berjaminan gitu ya. Tapi tetap kalau mau pinjem itu walaupun ke sahabat, ke teman, hitung-hitungan itu kayak kalau ke bank. Kemampuan menyicilnya berapa lama, ada jadwal penyicilannya, sehingga kita jadi orang yang integritas. Ya, perkataan kita bisa dipegang. Banyak orang kan nanya sama saya, Pak, Bapak orang miskin, merantau ke Jakarta,
Tahun 90 tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta. Betul, 6 kali 6 meter persegi. Saya kontrak rumah tahun 90, 6 kali 6 meter persegi, 450.000 untuk 6 bulan. Terus kok bisa punya perusahaan, rumahnya sekarang miliaran? Karena saya punya integritas, saya punya janji selalu ditepati. Sehingga akhirnya ada orang buka perusahaan dengan saya, kongsian, saya setor badan. Tapi karena saya jujur, saya yang mengelola perusahaan, saya dikasih saham 50%. Perusahaannya berkembang, ya akhirnya saya diberkati. Tapi kenapa orang percaya sama saya? Karena saya jujur, saya integritas, saya komitmen, saya tahu diri saya. Kalau saya janji pegang perusahaan, pegang perusahaan. Enggak nanti penginjil, pendeta, gonta-ganti ide, gonta-ganti cita-cita, lagi orang yang lagi mencari-cari mau jadi apa. Saya sudah orang yang panggilannya jelas, tujuan hidupnya jelas. Kalau saya janji usaha mau saya kerjakan, saya kerjakan. Udah orang merasa aman investasi sama saya. Nah, makanya sama juga kembali ke pinjam uang. Bukannya nggak boleh. Ya, tapi kalau pinjam itu ya bayar gitu ya. Jangan pinjam tapi tidak bayar, namanya perampok gitu kan. Jangan jadi preman gitu ya. Jabatannya pendeta, jiwanya preman. Itu maaf saya lagi minta maaf. Kalau Bapak pinjam, Bapak bayar, maka Bapak boleh pinjam. Ya, ada pengusaha mau minjemin, jangan sampai nanti malah pengusaha itu kepahitan. Akhirnya bilang, aduh Pak Jarod, kalau saya itu lebih percaya sama orang Buddha, Pak. Orang Kristen tuh banyak bohongnya, Pak. Wah kan, aduh, dengar begini kan nggak enak saya. Saya ini kan bukan pendeta yang temannya pendeta semuanya, saya pengusaha. Jadi saya itu ketemu pengusaha-pengusaha yang lain dari berbagai agama. Nah kalau dengar komentar begitu kan nggak enak. Dan saya tuh dengar banyak omongan. Lalu saya keliling kemana-mana, ketemu banyak orang, aneka agama, aneka pengusaha, ketemu jemaatnya si ini, ketemu jemaatnya si ini, di kota ini, kota itu. Saya sebenarnya orang yang paling banyak tahu ceritanya para pendeta. Dan itu yang bikin saya kadang-kadang sedih. Gitu ya. Jadi mari kita jadi orang yang punya integritas, punya komitmen. Pinjam bukannya nggak boleh. Ya. Yang nggak boleh itu pinjam tapi nggak bayar. Jadi silakan pinjam asal dibayar ya. Itu menurut saya nggak ada larangan. Ya, Tuhan berkati. Tris hampir ganti nama. Iya, silakan Pak. Bagaimana rahasianya? Ya, kalau bilang sedih ya sedih Pak. Jadi waktu sebenarnya begini. 2003 puncak kejayaan kami itu 2013. Ya, 2013 ya. 2014, 2015, waktu 2014 itu kita sudah sering ikut seminar sebenarnya mengenai digitalisasi. Kita sering ikut juga acara-acara workshopnya para konsultan ekonomi, ya bahkan Anthony Robbins sampai ke Singapura segala, dan dari berbagai acara yang kita ikuti itu pun sebenarnya sudah menyarankan semuanya bahwa MLM itu sudah sunset. Jadi lengkapnya itu bisa Bapak Ibu masuk ke Google lalu ketik millennial kills everything. Itu ada kan daftar 60 produk, bisnis, industri, jasa yang diperkirakan pada waktu tahun 2014, 2015 itu bahwa 5-6 tahun ke depan akan tutup bergulungan ya. Karena itu hindari bisnis itu. Yang sudah punya silakan mulai swing ke bisnis-bisnis yang lain. Kalau hari ini Anda mendapat edaran WA tulisannya Pak Peter Gonta, juga ada daftar beberapa perusahaan sampai di Amerika di mana-mana yang gede-gede yang sudah pada mulai tutup. Jadi memang ramalan itu tepat sekali karena bukan ramalan atau nubuatan tapi itu analisa. Nah, setelah COVID datang, maka itu ramalan makin cepat. Jadi kalau misalnya ada usaha yang diperkirakan dulu, ini 5 tahun lagi, ini 10 tahun lagi, COVID ini mempercepat digitalisasi. Nah, kita mendengar hal itu 2014, sebenarnya kita langsung mengikuti sarannya. Jadi dari MLM, kita langsung buka online. Tapi justru disitulah sebenarnya jebakannya, atau bukan jebakannya, itulah bahayanya. Memang antara berubah ataupun berubah, berhasil, kaya raya, atau habis. Memang begitu dah, namanya bisnis. Dan cukup banyak kan memang perusahaan-perusahaan platform itu yang tutup, karena memang persaingannya luar biasa. Kalau untung jangan tanya deh. Awal-awalnya Gojek juga ruginya kan ratusan miliar. Cuma ketika dia rugi itu, pembukuannya merah, tapi usernya itu banyak.
Dan perusahaan itu dinilai sahamnya bukan karena untung, perusahaannya rugi, tapi usernya banyak, maka valuasinya naik. Kan ini kita hidup di zaman yang tiba-tiba teori ekonomi yang dipelajari nggak berlaku semuanya kan. Dulu kita namanya gimana saham bisa naik? Ya kalau omsetnya naik, asetnya naik, pembukuannya biru, wah sehingga diproyeksikan saham tiba-tiba hidup di era milenial di mana perusahaan kagak ada asetnya, pembukuannya merah, tapi sahamnya naik karena penggunanya banyak. Nah, dulu kita juga mengerti hal itu, makanya dulu kita punya pikiran begini, punya duit 150-an miliar, mau ditabung jadiin masa tua, hidup mapan, ya, pensiun gitu ya, nyaman, apa pindah ke Swiss aja. Saya sekarang Instagram saya kan sering ngepost gambar-gambar di Swiss karena memang itu negara kan enak banget ya, pemandangannya bagus, hijau gitu. Dulu kita mikir nih, anak-anak udah kuliah, saya mau pensiun gitu ya. Tapi sempat mikir Pak, kok kayak pecundang aja, MLM tutup lalu pensiun gitu ya. Gimana kalau duit yang ada ini dicemplungin masuk platform gitu kan? Memang sudah tahu bakal rugi karena memang pelajar aja begitu. Tapi harapannya seperti kayak Gojek katakanlah ya, saat rugi duit cashnya habis, maka usernya banyak, sahamnya sudah laku dijual. Sehingga kalau dijual pokoknya jangan sampai lebih dari 51% dijualnya, 20-30% saja bisa untuk diinjek baru, dapat kapital baru untuk naik lagi, wah suatu saat kaya raya. Nah, dulu kita ada di tengah jalan ini. Berani mencoba itu atau pensiun aja dah gitu ya, duit udah banyak gitu. Nah, dulu saya sama kongsi karena kita berdua, akhirnya kita memilih keputusan untuk kita jangan sampai nanti pensiun sebagai orang yang kaya tapi tidak pernah mencoba. Lebih baik kita pensiun sebagai orang yang tidak punya duit tapi pernah mencoba kan. Ya, kalau sukses ya kaya raya, kalau nggak sukses ya kembali kayak dulu tapi nggak dulu banget ya. Tetap masih ada yang jadi waktu itu kita mikirnya begini. Yang saya berani cemplungkan adalah semua yang berupa cash di perusahaan. Tapi rumah pribadi, sekolahan, kolam renang, aset-aset pribadi, saya bilang sama istri, yang sudah berupa aset pribadi kita tidak lepas dan tidak agunkan. Tapi yang ada di perusahaan kita putar sampai habis atau sampai kaya raya. Ini ada di tengah jalan ini. Kalau yang Gojek yang lain-lain jadi kaya, tapi yang lain kan banyak tutup juga. Ya, Mall Matahari banyak platform-platform itu ya berguguran dah. Yang rugi 10 miliar, 100 miliar, 500 miliar. David Warren ini barusan rugi 50 miliar dolar, berarti berapa tuh? 500 triliun. Warren Buffett maksudnya, bukan David Warren Buffett. Dari tulisannya Peter Gonta yang hari ini saya terima, dia barusan rugi 500 triliun. Jadi di dunia ini juga banyak orang yang ruginya gila-gilaan. Tapi kalau waktu itu misalnya ternyata berhasil, ya mungkin hari ini saya sedang tertawa lebih keras lagi. Nah, pertanyaannya tadi, saya rugi begitu banyak kok kuat gitu ya. Pertama memang kerugian itu pun kita sudah antisipasi. Memang namanya waktu itu mengambil keputusan buka platform itu antara rugi atau gagal, nggak ada yang di tengah-tengah. Nah ternyata begitu bermain, maka kalau saya sekarang ditanya, oke, jangan bikin platform yang gila-gilaan, yang gede-gedean maksudnya ya, untuk bersaing dengan Lazada, Zalora. Lebih baik kita misalnya punya usaha restoran, tapi jualnya juga via online, ya. Nebeng di mana? Makanya saya punya usaha yang lain, yang buku percetakan Happy Liquid. Kami juga jual buku toko Happy Liquid di Tokopedia. Tapi jangan buka Tokopedianya. Nah, dulu saya merasa punya duit banyak, saya buka Tokopedianya, gitu ya. Saya buka IVA online, buka platformnya. Nah, ternyata wah dengan segala perjuangannya. Jadi kenapa saya mudah bangkit? Ya pertama memang kerugian itu sendiri kita sudah antisipasi. Yang kedua, kalau saya tidak punya nilai hidup, nggak punya tujuan hidup, kalau saya juga bukan orang yang punya kekekalan, kalau hidup saya ini cuma dagang tok, gitu ya, bukan hamba Tuhan, nggak melayani, nggak mengerti nilai bahwa kalau ada orang masuk surga gara-gara kita itu kemuliaan kita nggak ngerti begitu, ya mungkin udah stres lah, siapa sih yang nggak stres kehilangan begitu banyak. Jadi itu kalau saya tidak ikut Tuhan, bukan hamba Tuhan, nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan,
Ya nggak bisa punya wajah berseri-seri begini. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu, saya official tutup itu akhir tahun lalu. Tapi sebelum official selama 2 tahun itu udah nggak untung. Tapi kalau Bapak Ibu lihat YouTube saya mulai 2 tahun yang lalu, gitu ya, kan saya juga sering muncul. Nggak ada pasti Bapak Ibu nggak menemukan tuh yang lagi sedih, lagi nangis, atau lagi cerita-cerita soal bangkrutnya gitu ya. Sudah tutup official, betul-betul bangkrut, ya sekarang baru cerita gitu. Dulu pas lagi menghadapi masalah itu ya khotbahnya keluarga, parenting, pernikahan, bagaimana suami istri intim. Nggak ada yang tahu kalau saya sedang dalam pergumulan yang berat. Kok kuat, Pak? Ya kalau bergumul kan nggak diceritakan. Kita bergumul di kamar, begitu pergi melayani, ya orang kebutuhannya pengen tahu soal parenting, ya kita ngomong parenting. Saya nggak ngomong soal lagi susah nih, nggak ada itu. Mental saya bukan mental pengemis, mental saya bukan mental minta dikasihani, minta didoakan, tolong dukung saya dalam doa ya. Saya mau mendoakan, saya mau melayani. Jadi itu mental, itu sikap hidup, itu kepribadian. Kalau mental saya minta didukung dalam doa, di mimbar cerita kesusahan begitu, ya ngapain? Wong jemaat sudah susah diceritain kesusahan lagi gitu ya kan. Betul Pak. Oke Pak. Ini banyak yang bertanya nih Pak. Ya. Ibu Pendeta Maidi di Bali. Silakan Ibu Pendeta Maidi di Bali ya, ingin berinteraksi langsung. Ada Pak Wasis juga, ada Ibu Pipi. Mereka sudah chatting tapi langsung bertanya saja Pak. Bertanya saja Ibu Maidi. Silakan Ibu Maidi, Ibu Pendeta Maidi di Bali. Ya, silakan Ibu, bisa didengar. Atau Pak Wasis, silakan yang ingin bertanya tadi yang sudah berinteraksi tapi ya malam Bu, silakan langsung. Ya Ibu, langsung suaranya. Ya, terima kasih ya. Tadi kan Pak Jarod menerangkan ya kalau kesuksesan itu dipandang dari dua ukuran. Pertama masalah profesi, kedua kepribadian yang menyerupai Kristus. Kalau kita lihat dari tokoh Alkitab ada Raja Saul, ada Salomo, ada Paulus Pak ya. Kalau Daud nggak usah lah kita ungkap karena memang dia sukses. Nah, dipandang dari kesuksesan sejati itu Pak, Saul dan Salomo tetap kaya, tapi ya hidup kepribadiannya kita tahu lah ya. Di satu sisi Paulus kalau dilihat dari kekayaannya jatuh, tapi semakin lama kepribadian menyerupai Kristus. Nah, kira-kira kalau dipandang dari kesuksesan sejati, 3 tokoh Alkitab ini pembahasannya bagaimana Pak? Lebih sukses mana gitu? Gimana? Ya, Terima kasih Pak Jarod. Kalau saya ya lebih mengidolakan Rasul Paulus ya. Ya, kalau mau dibahas Daud pun juga sebenarnya gini. Yang pasti Paulus atau kitab Perjanjian Baru itu ada yang ayat bahwa kita itu harus lebih mulia daripada orang-orang Perjanjian Lama, termasuk Musa sekalipun yang kemuliaannya adalah kemuliaan Taurat. Nah, artinya begini, bukan kita sombong, tapi kita yang harusnya lebih baik daripada tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama. Tokoh-tokoh Perjanjian Lama nggak pegang Alkitab secara lengkap. Alkitab digulung dalam kitab-kitab dalam lembar daun ataupun di kulit-kulit binatang, disimpan di bait Allah, bait Allahnya dihancurkan, mereka hidup dalam pembuangan. Jadi kadang cuma membacain kitab Yesaya, kitab yang lain enggak. Kita pegang Alkitab, Kejadian sampai Wahyu lengkap. Roh Kudus menghinggapi Saul. Roh Kudus mundur daripada Saul. Itu Perjanjian Lama. Perjanjian Baru kita dimeteraikan. Materai itu nggak boleh dilepas dan tidak akan lepas. Jadi memang itulah kemuliaan roh. Nah, kalau bicara sukses orang-orang Perjanjian Lama, banyak yang sukses sebagian. Abraham sukses dalam hal ketaatan ikut panggilan Tuhan. Tapi bukan suami yang baik. Ya. Dikasih Hagar ya mau juga. Masih punya gundek lagi. Dalam kitab Kejadian dia punya gundek-gundek. Daud, raja yang sukses. Istri orang lain ditiduri ketika suaminya masih hidup, bahkan lagi berperang. Bahkan dia bunuh lagi suaminya dengan sengaja. Kirim ke medan perang, lalu dia bilang panglimanya, nanti kalau Uria sudah di medan perang, tinggalkan dia biar dia mati. Itu kalau di Amerika diadili, Daud itu pembunuh berencana dengan tingkat kejahatan nomor 1, hukumannya mati. Jadi Daud bukan secara kepribadian juga nggak baik. Sebagai ayah juga dia bukan ayah yang sukses. Adonia memberontak dan itu memang kesalahan bapaknya, karena ada ayatnya 1 Raja-Raja 1 ayat 5 bahwa
Adonia itu nggak pernah ditegur sama Daud. Dan anak yang lain memberontak karena Daud nggak punya wibawa karena perselingkuhannya, sehingga Absalom memberontak. Jadi sebenarnya Daud ini juga bukan orang yang sukses dalam hal keluarga, sukses sebagai raja, tapi sebagai pemuji penyembah, tapi selingkuh, mata keranjang. Raja Saul sukses sebagai raja, tapi akhirnya dia secara kepribadian merasa insecure. Dia tidak aman dengan anak buah yang sukses. Ketika Daud sukses dipuji-puji, mengalahkan perang, bukannya terima kasih punya anak buah hebat, tapi merasa tersaingi. Nah, ini juga kesalahan yang kita bisa pelajari. Salomo kaya raya luar biasa, tapi ya akhirnya seksnya menyimpang. Punya istri banyak banget. Dan dikatakan oleh Alkitab bahwa istri-istrinya itu akhirnya mencondongkan Salomo kepada berhala-berhala istrinya. Jadi Salomo mengakhiri hidupnya dengan menyedihkan, dengan banyak istri dan terseret oleh allah-allah istrinya. Jadi ini orang yang paling pintar akhirnya menjadi kayak paling bodoh. Itu juga menyedihkan sekali. Sukses secara raja aja sukses. Bahkan kepandaiannya pun akhirnya nggak ada artinya bagi dia. Dia dibodohkan oleh, padahal dia nulis kitab Amsal gitu ya. Amsal itu Amsal Soleman kan, Amsal Salomo, bahwa wanita itu, wanita jalang, wanita itu bisa membuat orang seperti kerbau yang dicunguk hidungnya. Itu jangan-jangan itu dia cerita pengalaman pribadi, bagaimana dia jadi betul bodohnya. Tapi emang Amsal itu menjadi kayak hikmat banget, karena mungkin juga muncul dari pengalaman gitu. Jadi itu kalau kita bicara Salomo. Nah, kalau Saul yang menjadi Paulus, ya dia harus membuat tenda. Tapi saya terus terang paling mengagumi karena dia berkata bahwa aku tahu kelimpahan, aku tahu kekurangan. Jadi Paulus juga nggak kekurangan terus. Dia pernah mengalami kelimpahan. Tapi kalau kekurangan, juga dia nggak minta-minta. Kalau dia punya kelebihan, dia pakai buat pelayanan. Jadi kalau saya memang kalau di antara itu ya mengagumi Paulus. Kalau suruh pilih, ya saya nggak pilih Paulus, karena Paulus nggak menikah. Kalau suruh pilih, saya pilih kayak Iska dan Ribka, menikahnya bahagia. Kayak Salomo, diurapi kayak Paulus. Nah, itu kalau boleh milih dicampur-campur, ya kan? Saya nggak mau juga kayak Stefanus, dilempari batu sampai mati dalam pelayanan, nggak mau juga. Itu kalau boleh milih. Tapi kan setiap orang unik ya. Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu panggilan kita, dan kita menjalani hidup ini sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi saya rencana Tuhan itu pasti baik. Saya percaya sama Tuhan. Dia mati bagi saya, hidup bagi saya. Jadi kalau kayak Tuhan izinkan saya bangkrut gitu ya, sedih ya sedih. Tapi saya sama istri itu sepakat. Ya, bukan hanya saya yang tabah, istri saya juga. Jadi kita suami istri kita berkata begini. Ya, gimana ya? Gitu ya. Dulu kita bisa mau keluar negeri kapan aja bisa, nengok anak bisa. Kalau liburan, walaupun anak sudah kerja, ya kita sebagai orang tua bayarin. Nanti kita nggak mau sebagai orang tua yang liburan minta dibayari anak. Tapi sekarang keadaan kita berubah. Gitu. Istri saya juga jawabnya, Tuhan Yesus itu mati bagi kita. Mati aja dibelain buat kita. Udah pastilah dia pelihara kita. Yang pasti juga, kalau soal anak, kita tetap komitmen nggak akan ngerepoti anak-anak. Biar anak nanti kan juga biaya untuk cucu kita. Pastilah nanti Tuhan buka jalan. Ya paling nggak kalau untuk makan sehari-hari ya dari sekolahan cukup. Ya dan ternyata ya ada aja jalannya untuk berkat itu. Jadi kita percaya bahwa yang penting percaya benar-benar bahwa Tuhan itu baik. Nah, dengan kebaikannya itu, kalau dia mengizinkan sesuatu terjadi, pasti juga untuk kebaikan yang lain lagi. Walaupun mungkin bukan kebaikan secara materi, ya, tapi secara materi pun juga nggak akan istilahnya tuh orang hambanya Tuhan itu pasti Tuhan pelihara dah, nggak mungkin sampai nggak bisa makan ya. Tentu kalau hidup mewah yang nggak ya Tuhan mencukupkan memelihara apa yang kita butuhkan. Nah, jadi menurut saya kalau saya tetap saya mengidolakan beberapa orang dari sisi-sisi yang saya pelajari. Saya kagum dengan Daud dari sisi pujian penyembahan. Saya kagum dengan Paulus dalam hal tujuan hidup. Jadi kita banyak belajar dari hamba-hamba Tuhan sebagai contoh yang realistis karena mereka kan manusia. Memang kita juga bisa belajar dari Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, tapi kita dengan contoh-contoh para
tokoh di Alkitab itu kita bisa menjadi mencari pembelajaran yang lain yang kita bisa teladani. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya. Ini sebagai gembala, dari latar belakang bisnis bisa saja itu lari dari panggilannya. Tapi saya tahu ini panggilan saya. Nah, yang saya mau tanyakan Pak Jarod begini, bahwa dalam pelayanan kita membutuhkan finansial, tapi dalam hal ini kita mau memanfaatkan jemaat. Dan saya tahu memang jemaat juga yang saya layani adalah jemaat yang biasa saja. Dan mohon maaf, jemaatnya kalau secara keuangan hampir setiap bulan saya ini tekor dalam pelayanan. Tapi saya penuh sukacita melayani Tuhan. Nah, hari-hari ini tentunya kita tidak mungkin seperti itu terus-menerus. Nah, saya minta saran dari Pak Jarod yang tentunya sudah lama berkecimpung di dalam pelayanan, terutama di dalam bisnis. Nah, seorang gembala yang melayani, yang membiayai pelayanan sendiri, dalam situasi seperti ini untuk seorang gembala cocoknya bisnisnya apa Pak Jarod? Karena tentunya hasilnya kita pakai untuk pelayanan. Jadi contohnya saya ini harus bayar hotel dan lain sebagainya. Saya tidak mau meminta-minta dengan orang-orang, ke pengusaha-pengusaha. Saya mau dengan hasil saya sendiri. Untuk Pak Jarod kira-kira mohon sarannya untuk bisnis yang tepat sebagai seorang gembala yang hari-hari ini tentunya nggak gampang karena situasi COVID. Terima kasih, Tuhan berkati sarannya. Iya, kalau saya karena bukan pendeta, bukan gembala, tentu saya tidak minta persembahan ya. Tapi kalau Bapak seorang gembala kan boleh minta persembahan sebenarnya ya, tentu tapi tidak tiap minggu pengumumannya soal minta duit aja terus gitu ya, tapi minta tentu boleh, atau mengajar jemaat memberi juga tentunya boleh. Nah, tapi kalau mau kayak Paulus stand maker ya, yang melayani ya kerja gitu. Nah, tentu agak hari-hari ini tuh juga beda wilayah, beda ya, kerja apa yang cocok gitu kan. Yang pasti di era-era pandemi ini kebutuhan pokok yang laku ya. Contoh ya kebutuhan pokok itu kan ya beras, sabun segala macam. Tapi memang kebutuhan pokok itu marginnya kecil, keuntungannya kecil. Tapi itu pasti jalan. Ya. Makin luas jaringannya, ya makin besar omsetnya. Ya, jualan makanan. Tapi masalahnya begini, memang juga sekarang ini semua orang juga jualan makanan, gitu. Tapi nggak boleh pesimis. Kalau tujuannya kaya, hari-hari ini agak berat. Kalau buka usaha baru, tapi untuk kaya. Tapi kalau buka usaha untuk sekedar makan, saya percaya semua orang akan makan. Asal rajin aja. Kita berkatakan orang yang rajin diberkati, bisa jualan bakso, jualan gado-gado, bahkan saya dengan melukis saja saya pikir kan bukan kebutuhan pokok itu ya. Orang yang tapi kan ya Indonesia ini kan ajaib. Memang yang orang kaya itu sangat sedikit gitu ya. Tapi sedikit-sedikitnya ya tiap minggu ada satu orang yang beli lukisan saya gitu. Dan satu minggu satu ya cukuplah buat hidup seminggu. Kira-kira ya pokoknya saya nggak menjadi kaya, karena kalau dulu saya jual lukisan itu bisa sampai 25 juta, 50 juta, ya tapi setahun laku 2, 3, dan dulu juga nggak peduli laku apa enggak, IVA-nya jalan terus, itu tiba-tiba bangkrut. Ya, saya turunkan harga sampai 60-70%. Ya, yang penting ada yang banyak yang beli deh, gitu. Jadi banyak orang menyangka Pak lukisannya mahal ya, enggak mahal banget, yang penting jalan aja terus. Tapi sekarang tiap minggu jalan ya. Paling nggak itu untuk contoh aja. Tapi menurut saya contoh saya ini tidak bisa dipakai yang lain karena memang produknya sangat spesifik. Nah, yang lain misalnya kalau saya punya keponakan, dia bukan keponakan, sepupu. Tadinya manajer Bank BRI. Terus akhirnya nggak punya pekerjaan lagi. Istrinya bisa bikin sambal, jualan sambal gitu ya. Tapi memang tidak kaya sih, tapi bisa untuk makan gitu, jualan sambal. Saya punya teman lagi, anaknya jualan duren. Dan padahal dia nggak punya duren gitu, ternyata bisa jualan tanpa modal gitu ya. Jadi kalau misalnya bapak mau jualan duren atau bapak saudara-saudara di sini gitu ya, cari di pinggir jalan, carinya malah yang emang pinggir jalan yang nggak punya teknologi gitu kan. Dia juga agak sepi kan durennya gitu kan. Padahal, wih gede-gede juga durennya, bagus-bagus. Ini duren Petro dari Parung ya di Jakarta gitu. Ini duren dari Medan, wah emang bener bagus sih gitu ya. Dibuka, dirasain, nyoba satu, lalu akhirnya bantu jualan. Ini 100 gramnya tanpa kulit ya berapa gitu.
saya naikin 10% ya, jadi dipotret yang bagus, terus lewat Instagram, lewat WA, 100 dijual 110.000, cuma dinaikin 10% plus ongkir kirim. Satu hari laku 40 bungkus. Wah, dinaikin 15%, masih laku 30-40 bungkus. Kan 500.000 satu hari. Sebulan 15 juta. Ya, gaji karyawan waktu kerja di perusahaan dulu kalah deh, malah lebih banyak jualan durian. Jadi begitu banyak kasus cerita, jual macam-macam. Kalau yang pengusaha sekarang ini yang rame malah jualan sepeda, jualan treadmill, alat olahraga. Terus dilaporkan juga ternyata produk-produk masak, alat masak. Jadi rupanya banyak ibu di rumah nggak tahu ngapain, mau masak, alat masak laku, nggak mau ngapain, alat olahraga laku. Ini banyak juga pengusaha-pengusaha yang kalau cerita itu ada yang nangis bangkrut, ada yang cerita seneng. Jadi emang, nah kalau mau lebih detail sebenarnya masuk Google ketik COVID kills everything. Itu ada produk, jasa, bisnis yang dibunuh sama COVID. Tapi juga Google itu banyak informasi kok. Apa yang laku, apa yang tidak, apa yang disarankan. Nah, tapi tentu itu harus tetap dipertimbangkan lagi dengan lokal ya. Apakah yang laku di Jakarta, laku di Bali, katakanlah begitu ya. Tinggal, tapi kan bisa analognya ya. Duren menurut saya di semua kota laku, katakanlah begitu. Tapi kadang begitu laku, pernah juga orangnya cerita, wah Pak, yang lakunya, yang beli banyak banget. Terus suplainya Pak, wah, suplainya malah sampai kehabisan ya. Itu namanya masalah bagus dong ya. Kalau suplai kehabisan mah tinggal banyak-banyakin suppliernya deh. Jangan kalau gitu hanya jangan khusus duren Bangkok, jangan. Ada Petro, ada Bangkok, ada Montok, ada duren beras Medan, udah lengkap. Jadi yang satu stop habis. Nanti ada nih, tapi nih durian beginian, musangking. Jadi jangan satu jenis. Nah, itu lama-lama sambil berjalan bisa pengembangan. Oh, ternyata jangan satu jenis. Nah, itu adalah kreativitas sambil jalan. Sama juga saya dulu kan awalnya cuma dagang sepatu sebelum Iva Dasyat menjadi MLM dengan stokis di 230 kabupaten. Gudang kami itu yang diatapi, luas gudang kami itu 2 hektar. Tapi dulu kami mulai dengan sewa ruko, 1 sopir, 1 sekretaris. Produknya cuma 1, sepatu wanita, nggak ada sepatu laki-laki. Tapi sambil berjalan, lalu ada muncul kreativitas, walaupun akhirnya tutup. Tapi kan kami sempat menikmati dari 92 sampai 2019. Ya, 31 tahun. Jadi udah dari hasil itu udah punya sekolah, punya rumah, punya kolam renang. Tapi yang juga mulainya itu dari kecil. Makanya jangan bermimpi yang gede-gede dulu gitu ya Pak. Usaha apa yang untungnya banyak, duitnya banyak. Nah, yang penting mungkin kalau paling tidak untuk hidup dulu dah. Kalau nggak bisa membiayai pelayanan juga sebenarnya agak harus ya. Kalau sudah jadi gembala, pelayanan kalau bisa juga dibagi rata, dibagi juga ke orang-orang lain, pengusaha, jemaat, supaya semuanya dikasih kesempatan memberi, dan dengan demikian mereka juga diberkati. Yang pasti tidak punya anggaran yang berlebihan. Tidak bangun gedung yang belum waktunya, sehingga nantinya kayak terjebak dalam cicilan, terus akhirnya terpicu oleh keadaan, khotbahnya perpuluhan terus. Khotbah perpuluhan boleh tentunya, tapi ketika terus-menerus kan jemaat enak juga akhirnya gitu. Ini jemaat benar-benarnya minta-minta terus, jadi jangan sampai terjebak. Kita punya anggaran yang melebihi pemasukan. Itu aja sebenarnya. Kalau sudah jadi gembala sebenarnya kan kita tidak harus seperti Paulus juga. Paulus karena dia bukan gembala sebenarnya kan. Paulus itu kan ngerintis gereja, kasih orang lain. Jadi kayak church planter, hanya menanam gereja, lalu orang lain menggembalakan. Kalau Bapak menggembalakan, nah Bapak kan mengelola jemaat yang kita libatkan para pengusaha untuk sama-sama membiayai, sehingga mereka merasa dilibatkan. Tapi kalau diri sendiri juga usaha, paling enggak bisa jadi contoh teladan kan buat jemaat nih. Saya juga kerja kan gitu kan. Ya memang kalau sekarang jemaatnya masih kaum marginal ya, yang mungkin malah butuh dibantu, sekolahnya sebagian dibayari, wah itu upahmu besar di sorga Pak, mulia sekali. Tapi juga jangan sampai melebihi kemampuan ya, nanti kita stres sendiri. Jadi saya percaya Tuhan itu memberikan kita beban yang tidak akan melebihi kemampuan kita. Jadi kalau mulai rasanya saatnya nggak mampu, mungkin ada saatnya juga mulai melibatkan jemaat yang kira-kira memang mampu di bidang finansial untuk terlibat pelayanan. Nanti kan Tuhan buka jalan. Jadi itu menurut saya bisa dilakukan. Ya, saya kembalikan ke Pak Peter, dan karena segi waktu mungkin kita Terima kasih Pak Jarod, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Pak.